Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan belajar jaringan. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengkonfigurasi routing RIP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Di pertemuan sebelumnya, kami telah mengerjakan sebuah desain jaringan sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk rekan-rekan sekalian, bila ada yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, silakan melihat video yang pertama. Di video yang pertama, di situ dijelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan juga pengertian dari dynamic routing, begitu juga dengan jenis-jenis dari dynamic routing itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Di sini saya memiliki sebuah jaringan sederhana yang mana nantinya setiap jaringan lokal ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Langkah yang pertama adalah kita masuk ke dalam routernya. Kita kerjakan di bagian router yang pertama dulu, di sebelah sini. Kita masuk ke routernya dengan klik routernya. Setelah itu kalian akan diarahkan ke bagian tampilan seperti ini. Ini tampilan konfigurasi, yaitu menggunakan CLI atau Command Line Interface. Kalau kalian belum paham atau awalnya masih diarahkan ke sini, silakan klik di bagian CLI. Nah, untuk konfigurasi awal yaitu masuk ke dalam root. Bagaimana caranya? Kita ketikkan enable. Seperti ini. Kalau sudah, perintah selanjutnya adalah configure terminal, yaitu sebuah perintah untuk mengawali sebuah konfigurasi. Kita ketikkan configure terminal. Nah, kalau sudah masuk, langkah selanjutnya di sini saya ingin mengerjakan jaringan lokal yang berada di router 1 terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat terlebih dahulu interface yang mengarah pada switch ini. Nah, ini di FA0/0 ini yang ada pada interface router, kita akan masuk ke dalam interface FA0/0. Bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke CLI, kita ketikkan interface. Selanjutnya kita ketikkan FA0/0. Enter. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, apakah harus FA0/0? Tidak. Tergantung dari kalian bagaimana menghubungkannya antara switch dengan router. Apabila di sini kalian FA0/1, FA0/2, silakan sesuaikan dengan interface kalian masing-masing. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, apabila identitas dari interface ini tidak muncul, nggak usah khawatir. Bagaimana cara memunculkannya? Kalian pergi ke bagian option, setelah itu pergi ke bagian preference, setelah itu kalian checklist atau centang di bagian always show port. Nah, sebelah sini. Maka secara otomatis identitas dari interface masing-masing perangkat akan muncul seperti itu. Kalau sudah selesai dicentang, kita langsung keluar saja. Lanjut ke bagian konfigurasi. Setelah masuk ke bagian interface yang mengarah ke jaringan lokalnya, selanjutnya kita hidupkan terlebih dahulu interface yang mengarah ke jaringan lokal, khususnya di bagian router sini. Bagaimana caranya? Kita ketikkan no shoot, singkatan dari no shutdown, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka akan berganti warna menjadi orange dan hijau. Loh, kenapa berganti warna orange dan hijau? Bukannya hijau. Nah, ini masih proses loading, nggak usah dikhawatirkan, nanti akan berganti warna menjadi hijau-hijau. Langkah selanjutnya adalah menambahkan alamat IP sesuai dengan topologi yang ada. Bagaimana caranya? Kita ketikkan IP add, setelah itu kita masukkan alamat IP-nya seperti ini, sama seperti yang ada di topologi 192.168.1.1 spasi. Kita masukkan juga subnet masknya dari jaringan lokal pada router 1, yaitu 255.255.255.0
Setelah itu kita ketik enter. Kalau sudah, kita exit untuk keluar ke konfigurasi. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi jaringan yang mana difungsikan sebagai jembatan untuk menghubungkan antar router, baik yang ada di FA2/0 ini ataupun di FA1/0 ini. Bagaimana caranya? Kita masuk ke interface yang mengarah pada router 1 ke router 2, yaitu di FA1/0. Caranya masih sama, kita ketikkan interface FA1/0, kita ketik enter. Selanjutnya kita ketikkan no shoot, singkatan dari no shutdown. Kalau sudah, kita tambahkan alamat IP-nya. Sebelum itu, kita perhatikan kenapa ini tidak berubah warna menjadi orange hijau ataupun proses menjadi hijau. Dikarenakan pada router yang atas ini masih belum kita hidupkan interface-nya, jadi nggak masalah. Kita fokus ke konfigurasi selanjutnya. Konfigurasi selanjutnya adalah menambahkan alamat IP. Alamat IP-nya sama seperti yang ada di topologi. Bagaimana caranya? Kita ketikkan IP add. Setelah itu kita tambahkan alamat IP sesuai dengan topologi 172.16.2.1 spasi 255.255.255.252. Setelah itu kita ketikkan enter. Kalau sudah, kita keluar. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi di bagian sini atau di interface FA2/0, yang mana FA2/0 ini berfungsi untuk menghubungkan antara router 1 dengan router keempat. Itu kita masuk ke interface-nya, kita ketikkan interface FA2/0. Setelah itu kita ketikkan no shoot. Nah, kalau sudah, kita tambahkan alamat IP-nya sesuai dengan yang ada di topologi, yaitu 172.16.1.1 spasi 255.255.255.252. Kita ketikkan enter. Kalau sudah, kita keluar lagi, exit sampai masuk ke bagian sini, router. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dari tadi akhir setiap alamat IP itu nilainya 1 seperti ini, 192.168.1.1. Digit yang terlahir selalu 1. Ini disebut dengan gateway. Gateway bisa saya alogikakan sebagai jembatan. Apa maksudnya? Apabila jaringan lokal ini ingin mengakses jaringan yang berada di lain, entah itu jaringan internet ataupun ingin berkomunikasi ke jaringan yang lain, maka harus melewati gateway ini terlebih dahulu sebagai penjembatan atau sebagai penghubung. Alamat IP gateway tidak harus belakangnya 1, bisa 2 ataupun alamat IP yang lainnya. Silakan disesuaikan dengan topologi kalian masing-masing. Dan kenapa saya menggunakan 1? Alangkah baiknya kalian menggunakan alamat IP yang mudah diingat sebagai gateway. Jadi 1 ini secara umum sudah sering dipakai untuk sebagai alamat gateway seperti itu. Tetapi jika kalian ingin menggantinya, silakan sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Bisa 254 ataupun alamat IP yang lain, selagi kalian bisa mengingatnya. Kalau sudah, konfigurasi pada router yang router 1 ini sudah selesai. Kita lanjut ke bagian router 2. Caranya masih sama, kita klik routernya. Selanjutnya kita masuk ke bagian CLI. Nah, setelah itu kita ketik enter, kita masuk ke bagian N untuk masuk ke dalam akses root. Setelah itu kita ketikkan config T.
singkatan dari configure terminal. Setelah itu apa? Setelah itu kita ingin menyelesaikan jaringan lokal yang ada di router 2. Sama seperti router 1 tadi, kita selesaikan dulu jaringan lokalnya, baru beralih ke bagian yang lain. Kita masuk ke interface terlebih dahulu, itu di FA2/0. Sebelah sini ya, bukan sebelah sini. Jika sebelah sini itu adalah bagian dari switch, yang sebelah sini adalah bagian dari router. FA, kita ketikkan interface FA2/0. Enter. Setelah itu kita ketikkan no shoot. Kenapa kita harus mengetikkan no shoot atau singkatan dari no shoot down? Karena kita masih menggunakan aplikasi atau masih bermain di simulasi saja. Tetapi jika kita sudah menggunakan perangkat yang asli, perintah dari no shoot ini sudah tidak digunakan. Seperti itu. Langkah selanjutnya, setelah masuk ke dalam interface dan menghidupkan interface-nya, langkah selanjutnya adalah menambahkan alamat IP sesuai dengan topologi. Perintahnya IP add 192.168.2.1 spasi 255. Jangan lupa di spasi ya. 255.255.0. Titik 0 ini untuk prefix 24. Kita ketik enter. Setelah itu kita exit. Lalu apa? Lalu kita masuk ke dalam interface yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Karena apa? Router 1 tadi yang mengarah ke sini sudah kita hidupkan interface-nya dan sudah kita tambahkan alamat IP-nya. Lanjutnya kita di bagian router 2 harus menghubungkan supaya bisa membuktikan bahwasanya FA0/0 ini bisa terhubung dengan router 1. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kita ketikkan interface-nya yang berada di FA0/0 interface FA0/0 enter. Lalu kita ketikkan no shoot untuk menghidupkan interface-nya. Kalau memang ini nanti berganti hijau, berarti proses penghubungan antara router 1 dengan router 2 itu berhasil. Nah, sudah berganti hijau, berarti sudah sesuai baik dari interface-nya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tambahkan alamat IP-nya. Satu jaringan dengan router 1 di FA10 dengan FA0/0 ini IP-nya satu jaringan. Seperti itu. 172.16.2.1 ulangi titik 2 spasi kita tambahkan subnet mask-nya. Enter. Kalau sudah kita exit. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tambahkan alamat IP yang mengarah ke router 2 ke router 3 sebelah sini. Kita masuk ke konfigurasinya, kita masuk ke interface-nya, interface FA1/0. Kalau sudah, kita ketikkan no shoot. Setelah itu kita tambahkan alamat IP-nya 172.16.3.2 spasi tambahkan subnet mask-nya. Enter. Nah, kalau sudah selesai, kita ketikkan exit. Exit lagi. Nah, proses konfigurasi pada router 2 sudah selesai. Ingat ya rekan-rekan sekalian, ini masih konfigurasi dasar, yaitu menambahkan alamat IP pada setiap jaringan lokal dan untuk setiap IP penghubung saja. Untuk konfigurasi routing masih belum. Kita belajar pelan-pelan, yang penting kita bisa memahami setiap perintah pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi jaringan lokal dan IP penghubung pada router 3. Kita masuk ke bagian router 3. Kita masuk ke bagian CLI. Kita enter. Kita M.
config T, kita masuk ke interface-nya. Kita kerjakan jaringan lokalnya terlebih dahulu ya. Sini interface-nya mengarah pada FA2/0. Saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan sekalian, interface yang mengarah atau yang dituju adalah interface yang berada di router, bukan yang ada di switch. Yang di sini, bukan yang ada di sini. Kita masuk saja ke interface-nya, interface FA2/0. Kalau sudah, kita no shoot. Sudah hidup. Lalu kita tambahkan alamat IP-nya. IP add 192.168.3.1 spasi 255.255.255.0. Jadi kita ketikkan enter. Selesai, kita exit. Seperti itu. Setelah itu apa? Setelah itu kita kerjakan IP yang sebelah sini atau interface yang sebelah sini di FA0/0. Caranya bagaimana? Kita masuk ke configure lagi. Nah, itu rekan-rekan sekalian, supaya lebih cepat dalam mengkonfigurasinya, di sini saya ingin memberikan tips sedikit bagaimana supaya kalian cepat dalam mengerjakan. Jadi setiap perintah yang sudah kalian kerjakan itu bisa tersimpan. Nah, bagaimana cara memunculkan perintah yang sudah kita kerjakan sebelumnya? Kita ketikkan arah atas pada keyboard kita. Maka history dari perintah yang telah kita kerjakan akan muncul. Di sini saya ingin menggunakan config T, enter. Setelah itu kita arahkan lagi arah atas. Kita akan masuk ke bagian interface FA0/0. Jadi kita tinggal ganti FA0/0 atau bagian interface yang ingin kalian kerjakan. Setelah itu kita ketikkan enter. Setelah itu kita tambahkan alamat IP-nya. Kita arahkan ke atas saja keyboardnya. Karena di sini alamat IP-nya 172 dengan subnet masknya 252 belakangnya, kita tinggal ganti 252. Selanjutnya kita tambahkan alamat IP sesuai dengan topologinya 172.16.3.1. Enter. Selesai, baru kita exit. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Mudah toh? Mudah. Silakan dilihat dan diperhatikan videonya supaya kalian paham. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kerjakan di bagian router yang terakhir, yang mana router terakhir ini memiliki dua buah jaringan lokal. Jaringan lokal yang pertama dan jaringan lokal yang kedua. Oh ya, ada yang kelupaan. Kita belum menambahkan alamat IP yang mengarah ke FA10. Kita masuk lagi ke bagian konfigurasi CLI-nya. Kita arahkan ke FA41/0. Ulangi, FA1/0. Masuk, kita ketikkan no shoot. Kita tambahkan alamat IP-nya 4.1. Sudah, kita ketikkan exit untuk keluar. Ingat ya rekan-rekan, pada saat mengetikkan perintahnya silakan diperhatikan lagi. Kalau ada perintah seperti ini, itu artinya berarti ada yang salah dalam konfigurasi kalian. Jadi silakan diperhatikan betul perintah yang akan kalian kerjakan. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian router 4 ya. Kita masuk ke bagian CLI, enter, kita ketikkan N, terus itu config T. Setelah itu kita kerjakan di bagian jaringan lokal sebelah sini dulu ya. Itu mengarah di FA2/0. Kita masuk ke interface-nya. Setelah itu kita ketikkan no shoot. Sudah, kita tambahkan alamat IP-nya.
Sudah, kita exit. Selanjutnya kita kerjakan jaringan lokal yang sebelah sini, itu berada di FA3/0. Kita ketikkan no shoot. Sudah, kita tambahkan alamat IP-nya 192.168.5.1 spasi, tambahkan subnet masknya T0. Kalau sudah, kita keluar. Lalu kita tambahkan alamat IP penghubung antara masing-masing router. Di router 4 ini, untuk FA0/0 ini terhubung pada router 1. Kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke interface FA0/0. Setelah itu kita ketikkan no shoot. Nah, sudah berganti warna ya. Yang tadinya merah jadi hijau karena sebelah sini sudah kita konfigurasi sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan alamat IP yang sejaringan dengan router 1 yang sebelah sini. IP ADD 172.16.1.2 spasi 255.255.255.252. Enter. Kita exit. Nah, selesai untuk jaringan sebelah sini. Selanjutnya kita kerjakan yang sebelah sini. Kita masuk ke interface FA1/0. Kita ketikkan no shoot untuk menghidupkan interface-nya. Setelah itu kita tambahkan alamat IP-nya. Nah, selesai. Setelah itu kita exit. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk konfigurasinya sudah selesai. Oh maaf, ini masih ada satu lagi yang belum kita konfigurasi interface-nya. Kita lihat di FA0/0. Nah, benar. Kita coba masuk ke bagian FA0/0 ya. Belum kita hidupkan interface-nya. Nah, sudah. Maaf, ada sedikit kendala tadi. Yang sebelah sini belum kita hidupkan. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk konfigurasi yang pertama yaitu menambahkan alamat IP pada setiap router sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah langkah konfigurasi dari routing RIP itu sendiri. Di sini saya menggunakan routing RIP versi 2. Nah, bagaimana caranya? Kalian perhatikan betul bagaimana caranya. Oke, kita masuk ke bagian router 1 terlebih dahulu. Kita kerjakan routingnya. Enter, kita end. Setelah itu kita config T. Nah, sudah. Kita ketikkan router RIP. Jadi perintahnya adalah router RIP. Nah, kalau sudah, kita ketikkan lagi version 2. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan diperhatikan kembali ya. Jadi, masuk dengan perintah enable, setelah itu masuk konfigurasi, lalu ketikkan router RIP. Selanjutnya, karena kita menggunakan router RIP versi 2, maka ketikkan version 2 setelah perintah dari router RIP. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, perintah selanjutnya adalah kita tambahkan seluruh alamat IP yang ada pada router 1, baik yang sebelah sini, dan sebelah sini. Perintahnya seperti apa? Yaitu network
network. Nah, setelah itu kita tambahkan alamat IP yang ada di jaringan lokalnya terlebih dahulu ya. Kita ketikkan 192.168.1.0. Kita ketikkan enter. Sudah. Kenapa titik 0? Titik 0 ini, 0 di belakang ini, itu disebut dengan network ID. Atau bisa kita alogikakan sebagai RT. Yang mana titik 0 ini akan mewakili seluruh jaringan yang ada di sini. Apakah network ID harus 0? Tidak. Alamat network ID tidak harus 0 sesuai dengan tabel IP itu sendiri. Masing-masing prefix mulai dari prefix 24, 25 sampai seterusnya, network ID-nya pasti berbeda-beda. Tetapi 0 di sini adalah itu berada pada tabel yang pertama. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi saya menggunakan tabel yang pertama atau blok jaringan yang pertama dengan network ID-nya adalah 0. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita tambahkan lagi jaringan yang berada di sini, IP penghubungnya. Perintahnya masih sama. Network, setelah itu tambahkan alamat IP-nya. 16.2.0. Setelah itu kita tambahkan lagi yang sebelah sini 16.1.0. Nah, sudah selesai. Konfigurasi routing RIP versi 2 pada router 1 sudah selesai. Mudah toh rekan-rekan sekalian? Mudah banget. Jadi cukup memasukkan seluruh jaringan yang ada pada router 1 dengan catatan belakangnya adalah 0 atau menggunakan network ID dan bukan gateway ataupun alamat IP yang lain. Loh, kenapa tidak menggunakan alamat IP yang sebelah sini? Karena apa? Prinsip dari dynamic routing itu berbeda dengan routing statik. Jika kita menggunakan routing statik, untuk jalurnya sendiri kita bisa tentukan. Contoh, router 1 ingin berkomunikasi dengan router 2, jalurnya bisa kita tentukan sendiri. Berbeda dengan routing dynamic, untuk routing dynamic sendiri, routingnya itu jalurnya sudah ditentukan oleh proses router itu sendiri. Mulai dari memilih jalur yang terpendek ataupun jalur yang tercepat sesuai dengan jenis routingnya masing-masing. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kita langsung lagi ke bagian proses routing di router 2. Kita masuk lagi, kita masuk ke CLI, enter, and config T. Kita ketikkan router RIP. Setelah itu kita ketikkan lagi version 2. Nah, setelah itu kita tambahkan deh alamat IP-nya. Untuk network bisa kita singkat dengan istilah net. Seperti itu. Kita tambahkan alamat IP-nya keseluruhan. Ini. 192.168.2.0. Enter. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi alamat IP penghubungnya. 2.16.3.0. Terus yang ini 2.0. Setelah selesai, kita exit. Nah, selesai. Selanjutnya kita coba ke bagian router yang ketiga. Mudah banget ya rekan-rekan bagaimana mengkonfigurasi routing RIP pada Cisco Packet Tracer. Kita ketikkan router RIP. Setelah itu kita ketikkan version 2. Setelah itu kita tambahkan alamat IP-nya. Kita bisa menggunakan kalimat net 172.16.3.0.
Untuk urutannya terserah kalian, mau menambahkan yang sebelah sini dulu itu nggak masalah, atau ini menambahkan sebelah sini dulu itu nggak masalah. Yang penting seluruh jaringan kita masukkan ke dalam proses routing itu sendiri. Kita tambahkan lagi di bagian sini 4.0, kita ganti 4. Setelah itu kita tambahkan IP untuk jaringan lokalnya, kita ketikkan net 92.168.3.0. Nah, selesai. Kita exit lagi. Exit. Nah, sudah selesai. Proses routing pada router 3 sudah selesai. Kita kerjakan yang terakhir. Caranya masih sama. Config T. Setelah itu kita ketikkan router RIP version 2. Setelah itu ketikkan net. Tambahkan alamat IP kedua jaringan lokal ini ya. 92.168.4.0. Selesai. Kita tambahkan lagi untuk jaringan lokal sebelah sini 5.0. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk IP penghubungnya 172.16.4.0. Setelah itu tambahkan sebelah sini juga 1.0. Selesai. Kita exit. Kita coba ping antara router ini dengan router ini. Apakah berhasil? Kita coba ping. Kita ping sebelah sini ya, ke gateway yang sebelah sini 192.168.2.1. Nah, sukses 100% nih. Oke, gampang toh? Gampang sekali rekan. Coba kita ping ke gateway yang lain, yang sebelah sini 1.1. Kita arah ke atas saja. Sukses juga 100%. Coba kita komunikasi yang ke atas 3.1. Sukses juga. Nah, bagaimana dengan routing yang lainnya dan router yang lainnya? Kita coba mengirimkan surat antar router dari router sini ke router sini. Nah, sukses toh? Dari router sini ke router sini. Sukses juga. Kita coba lagi dari sini ke sini. Sukses juga. Nah, bagaimana cara memunculkan ini? Mungkin untuk pertama kali kalian membuka Cisco Packet Tracer, tampilan akan seperti ini. Kalian klik saja anak panah sebelah sini, nah maka akan muncul. Untuk mengirimkan surat, kita klik yang bagian sini, nih bagian amplop yang tertutup, kita klik. Setelah itu kita tambahkan pada router yang ingin kita kirimkan surat, dari router sini ke router sini. Nah, sukses. Seperti itu. Ada cara lain untuk mengetesnya, karena ini tadi menggunakan real time, kalau ini menggunakan simulasi. Nah, kita atur dulu kecepatannya. Setelah itu kita kirimkan surat dari sini ke sini. Kita coba start. Maka kita akan mengetahui jalur mana yang akan dipilih. Nah, seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, dari sini ke sini, tapi itu dari sini ke sini. Jadi, untuk routing RIP itu sendiri itu mengambil jalur yang paling pendek. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita mengisikan alamat IP pada setiap klien yang ada di jaringan lokal, baik dari sini dan ke sini. Supaya apa? Supaya setiap jaringan lokal bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Pertama, kita tambahkan dulu alamat IP pada jaringan lokal di router 1. Masuk ke desktop, IP konfigurasi, kita tambahkan alamat IP-nya. Supaya lebih cepat, kita copy saja ya. Kita klik komennya, satu kita tambahkan Ctrl C, Ctrl V, kita tab. Nah, satu kita Ctrl V. Gateway-nya berapa? Gateway-nya 1, yang sebelah sini. Kalau sudah, kita keluar.
kita masuk ke sebelah sini, isi 4. Kita paste lagi, kita ganti 4 sesuai yang ada di sini. Kalau di sini ada 2, kalau di sini 2, kita ketik 2 saja sudah. Sebenarnya tidak masalah. Kita tap lagi, kita paste, ketikkan 1. Mas, andai kata ini saya ganti 4, apakah masih bisa berkomunikasi? Masih bisa. Karena apa? Di sini prefix 24. Prefix 24 ini maksimal hostnya 254. Jadi mulai alamat IP 1 sampai 254 itu dapat digunakan atau saling bisa kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Seperti itu. Kita ganti 2 saja ya, supaya sesuai dengan topologi. Kalau sudah, kita coba ping ke gateway-nya sini. Apakah berhasil? Kita masuk ke PC-nya, setelah itu kita klik di bagian command prompt yang ada tulisannya run ini. Setelah itu kita ketikkan ping 92 itu 68 1.1 yang sebelah sini gateway dari router. Kita enter. Nah, TTL yang artinya berhasil. Kita coba ping ke gateway sebelah sini. Apakah berhasil? Kita aren ke atas saja. 2.1. Berhasil juga. Kita coba ping yang sebelah sini. 3.1. Ke gateway sebelah sini. Ternyata berhasil. Jadi, konfigurasi routing RIP pada pertemuan kali ini sudah berhasil. Tinggal kita menambahkan alamat IP pada masing-masing klien. Kita paste saja, kita sesuaikan 2.2. Kita tab, paste, ganti 1 sesuai dengan topologi. Kita exit, paste 2.3, kita tab lagi, paste 1. Selesai. Kita coba berkomunikasi antara jaringan lokal ini dengan jaringan lokal yang sebelah sini. Kita masuk ke command prompt, kita ping 192.168 1.1. Berhasil. Ctrl C. Coba kita komunikasi untuk yang sini ya. IP-nya 1.3. Ternyata berhasil. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian? Mudah toh bagaimana cara mengkonfigurasi routing RIP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk alamat IP yang sebelah sini bisa kalian kerjakan sesuai dengan alamat IP-nya masing-masing. Untuk caranya masih sama. Kita klik PC-nya, kita masuk ke IP konfigurasi, kita tambahkan alamat IP sesuai dengan yang ada di topologinya masing-masing. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian? Sudah mengerti toh? Sudah paham betul toh bagaimana cara kerja dari routing RIP itu sendiri? Pada pertemuan kali ini sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai routing EIGRP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Dengan topologinya masih sama. Ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.